Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astilin Palurah Memori NPM 12 11 42 01 20024 kelas A Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAP Universitas Kristen Indonesia Maluku 2021 dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bab 1. Definisi akut coronary syndrome adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh oklasi akut arteri akibat ruputnya plak aterosklerosis. STEMI atau ST eliminasi miokard infarct merupakan indikator terjadinya sumbatan total pembuluh darah arteri koroner. Menurut Ham et al. 2011, yang dikatakan ACS tipe STEMI adalah infark miokard dengan riwayat nyeri dada yang terjadi saat istirahat. Nyeri menetap durasi lebih dari 30 menit dan tidak hilang dengan nitrat. Serta EKG-nya menunjukkan elevasi segmen sedapan yang berdekatan 2. Etiologi akut coronary syndrome. Menurut Nurafid 2015 menyebutkan ACS dapat disebabkan oleh dua faktor antara lain A. Faktor penyebab. Pertama, suplai oksigen ke miokard berkurang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor darah atau hipoksemia, polistemia, dan anemia. Yang kedua, faktor sirkulasi, hipotensi, stenosis, dan aorta. Dan faktor pembuluh darah, spasmes, aristis, dan aterosklerosis. 2. Curah jantung meningkat yang disebabkan oleh aktivitas berlebih, emosi terlalu makan yang banyak, dan hipertiroidisme. 3. Kebutuhan oksigen miokard meningkat. Pada keadaan kerusakan miokard, hipertrofi miokard, dan hipertensi diastolik. Faktor predisposisi 1. Faktor risikobiologis yang etiologi. Menurut Nurafi 2015 menyebutkan ACS disebabkan oleh 2 faktor, antara lain yang pertama A. Faktor penyebab yaitu pertama suplai oksigen ke miokard berkurang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor darah atau hipoksemia, polistemia, dan anemia. Faktor sirkulasi, hipotensi, stenosis aorta. Dan faktor pembuluh darah yaitu spasme, aristis, dan aterosklerosis. Yang kedua, curah jantung meningkat yang disebabkan oleh aktivitas berlebih, emosi, makan terlalu banyak, dan hipertiroidisme. Ketiga, kebutuhan oksigen miokard meningkat pada keadaan kerusakan miokard, hipertrofi miokard, dan hipertensi diastolik. B. Faktor predisposisi. Yang pertama, faktor risiko biologis yang tidak dapat diubah. Usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin pada pria tinggi, pada wanita meningkat setelah menopause. Hereditas serta ras. Faktor risiko yang dapat diubah mayor seperti hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes, obesitas, serta minor seperti inaktivitas fisik, emosional, stres, psikologi berlebihan. Tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri. Gejala utama adalah nyeri dada yang terjadi secara mendadak dan terus-menerus, tidak mereda,
biasanya dirasakan di atas region sternal bawah dan abdomen atas. Yang kedua, keparahan nyeri dapat meningkat secara terus-menerus sampai nyeri tidak tertahankan lagi. Yang ketiga, nyeri tersebut sangat sakit seperti ditusuk-tusuk, yang dapat menjalar ke bahu dan terus ke bawah menuju lengan, biasanya di lengan sebelah kiri. Yang keempat, nyeri mulai secara spontan atau tidak terjadi setelah aba-aba. Yang kelima, nyeri dapat menjalar. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, pengkajian. Nama, Nyonya A, umur 25 tahun, agama, Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, status belum menikah, pendidikan mahasiswa, pekerjaan tidak ada, alamat BTN Waitatiri, tanggal masuk tanggal 9 bulan 11 2021, tanggal pengkajian tanggal 9 bulan 11 2021, nomor register 14589, diagnosa medis akut sindrom koroneri, identitas penanggung jawab, nama Tuan D, umur 50 tahun, hubungan dengan pasien, ayah pasien, pekerjaan guru, alamat BTN Waitatiri. Status kesehatan A. Status kesehatan saat ini akut sindrom koroneri. B. Keluhan utama saat masuk rumah sakit dan saat ini nyeri dada. Alasan masuk rumah sakit dan pekerjaan saat ini, klien mengatakan untuk dibawa ke rumah sakit karena nyeri dada. D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, pasien dibawa ke rumah sakit. 1. Status kesehatan masa lalu. A. Penyakit yang pernah dialami, pasien mengatakan menderita penyakit asam lambung. B. Pernah dirawat, pasien mengatakan pernah dirawat. C. Alergi, pasien mengatakan tidak ada alergi. D. Kebiasaan merokok, minum kopi, alkohol, dan lain-lain. Pasien mengatakan tidak pernah merokok, minum alkohol, dan lain-lain. Kedua, riwayat penyakit keluarga. Tidak ada riwayat penyakit keluarga. Yang keempat, diagnosa medis dan terapi. Diagnosa medis yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, iskemik, penurunan suplai oksigen ke otot jaringan. Kedua, kecemasan berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Terapi yang pertama, terapi anti-iskemik untuk mengurangi iskemik dan mencegah terjadinya kemungkinan yang lebih buruk seperti infark miokard atau kematian. Kedua, nitrat, mengurangi kebutuhan oksigen dan meningkatkan suplai oksigen. Ketiga, antagonis, kalsium mengurangi influx kalsium yang mengalami membran sel. Obat ini menghambat kontraksi miokard dan otot polos pembuluh darah. Yang kelima, pola kebutuhan dasar, bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Sosial, A. Pola interaksi sosial baik. B. Lingkungan rumah tidak dikaji. 6. Pola persepsi dan manajemen kesehatan. Klien mengatakan semenjak dirawat di rumah sakit, keadaannya mulai membaik. 7. Pola nutrisi dan metabolik. Sebelum sakit, klien makan sebanyak 3 kali sehari, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kedua, saat sakit, klien mengatakan hanya makan 2 kali sehari karena tidak nafsu makan. 8. Pola eliminasi. BAB. Sebelum sakit, klien mengatakan BAB lancar. Saat sakit, klien mengatakan BAB tidak terlalu lancar. BAK. Sebelum sakit, klien mengatakan BAK lancar. Saat sakit, klien mengatakan BAK lancar. Pola aktivitas dan latihan. Klien dapat makan dan minum sendiri. Mandi, klien dibantu oleh keluarga. Toileting, klien dibantu oleh keluarga. Berpakaian,
klien dibantu oleh keluarga, berpindah tempat, klien dibantu oleh keluarga. Latihan, sebelum sakit, klien mengatakan tidak pernah olahraga berat, hanya jalan-jalan kecil. Saat sakit, klien mengatakan tidak pernah olahraga, hanya berbaring. 10. Pola kognitif dan persepsi. Klien mengatakan bahwa ia menerima sakitnya. Pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, klien mengatakan istirahat cukup 7-8 jam. Saat sakit, klien menyatakan waktu istirahat kurang dari 7-8 jam. 12. Pola peran hubungan. Klien mengatakan hubungan pasien dan keluarga klien sangat baik. 13. Pola seksual reproduksi. Sebelum sakit dan saat sakit tidak dikaji. 14. Pola toleransi stres coping. Tidak dikaji. 15. Pola nilai kepercayaan. Selama dirawat, klien selalu berdoa. 16. Pengkajian fisik. Keadaan umum, tingkat kesadaran, pasien sadar penuh atau kompos mentis. A. Tanda-tanda vital. Nadi 90 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. Tekanan darah 108/80 mmHg. Respirasi 90 kali per menit. 17. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan EKG. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menampilkan intervensi, implementasi, dan evaluasi.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3. Kesimpulan. Yang pertama, pada diagnosa keperawatan terdapat 7 diagnosa yang ditemukan dalam teori, yaitu nyeri, gangguan pertukaran gas, ketidakefektifan perfusi jaringan periferi, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, ansietas, dan defisien pengetahuan. Sedangkan pada kasus ditemukan 3 diagnosa keperawatan, yaitu nyeri, intoleransi aktivitas, dan ansietas. Kedua, dalam melaksanakan rencana asuhan keperawatan pada Nyonya A dengan gangguan sistem kardiovaskular, sindrom koroner akut, mengacu pada teori dan masalah pada klien, dengan memperhatikan kondisi klien. Ketiga, pelaksanaan rencana keperawatan pada Nyonya A dengan gangguan sistem kardiovaskular, sindrom koroner akut, mengacu pada perencanaan dengan berpedoman pada teori dan tetap memperhatikan kondisi klien, fasilitas yang ada, dan kebijakan rumah sakit. B. Saran. Yang pertama, diharapkan kepada pasien atau keluarga dalam asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien harus sesuai dengan diagnosa dan perencanaan yang muncul melalui data yang diperoleh dari pengkajian. Yang kedua, diharapkan kepada perawat dalam memberikan pelayanan hendaknya memperhatikan konsep manusia sebagai makhluk yang unik, yang mempunyai kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial kultur. Untuk itu, petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas tidak hanya mementingkan kesembuhan klien, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan klien selama dirawat di rumah sakit. Sekian dan terima kasih.